Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemburu syurga Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang mulia ini, beberapa menit ke depan kita mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Ibni Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauha. Dalam perjalanan Rasulullah ketemu di dalam perjalanan itu rakban, rombongan besar, birrauha, di sebuah daerah yang namanya Rauha. Sama seperti kita jalan-jalan ke Bandung, tiba-tiba di sebuah tempat namanya Bekasi ketemu rombongan, begitu istilahnya. Rasulullah lagi jalan dengan rombongan juga. Tiba-tiba ketemu sebuah rakban, rombongan besar, birrauha, di daerah Rauha. Siapa yang menegur pertama? Coba dengar. Faqala, kata Rasulullah, manil qaum, kalian itu siapa? Rasulullah menegur rombongan yang ketemu itu, manil qaum, kalian itu siapa? Qalu, mereka menjawab rombongan itu, al muslimun, kami ini semuanya orang Islam. Sudah. Lantas mereka balik bertanya, man anta, kamu ini siapa? Kaum itu yang rame-rame orang Islam tadi bertanya balik kepada Nabi, man anta, anda siapa? Qala, jawab Rasulullah, saya ini Rasul Allah. Saya ini Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyah. Dalam rombongan kaum muslimin tadi yang sebelah sana, ada seorang perempuan bawa bayi, gendong bayi. Langsung pada saat itu dibawa ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu bertanya, ali hadza hajjun, bayi yang saya gendong ini, anak yang saya gendong ini, kira-kira kalau dia melakukan haji bersama kami, kira-kira sah hajinya tidak? Ini pertanyaan dari perempuan yang dalam rombongan orang Islam tadi. Qala, kata Rasulullah, na'am, dia dapat haji. Walaki ajrun, fahala haji itu bukan untuk dia si bayi, untuk kamu sebagai ibunya. Haji si bayi itu bukan pahalanya untuk dia, tapi pahalanya untuk ibunya yang membawa dia haji. Hadis riwayat Imam Muslim. Poin penting, Rasulullah bertemu dengan rombongan. Rasulullah tidak sombong. Rasulullah malah Rasulullah yang menegur pertama. Biasakan itu.
Jangan mentang-mentang kita orang posisi terhormat, cuek dengan orang. Ini melanggar. Kalau mau bermuamalah dengan baik, setinggi apapun derajatmu, Anda orang yang menegur pertama. Yang menegur pertama lebih mulia daripada yang ditegur. Jawab serentak, jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kan orang yang mengajak orang masuk Islam. Sebelum Rasulullah diutuskan kan jahiliyah semuanya. Kenapa Rasulullah bertanya rombongan itu? Berarti Rasulullah tidak kenal. Padahal itu kaum muslimin hasil perjuangan Nabi. Mereka Islam. Tapi tetap Rasulullah tidak kenal. Kalau sudah kenal, enggak mungkin beliau nanya. Maknanya beliau Rasulullah memperjuangkan Islam tidak setermuka. Supaya orang tahu semua beliau harus tahu semua. Enggak. Beliau berjuang memperjuangkan Islam, membela agama Allah untuk dinikmati oleh umat-umat, meskipun umat itu saya tidak mengenalnya. Meskipun umat itu saya tidak mengenalnya. Padahal umat semua rombongan tadi dia masuk Islam gara-gara aku. Tapi Rasulullah tetap tidak mengenal mereka. Begitu ikhlasnya beliau dalam memperjuangkan agama Islam. Banding, Bapak pernah membesarkan anak SD, Anda kasih jadi ayah angkat sampai SMP, SMA, sampai mendapat doktor nilainya. Pada satu hari ketemu, Anda gak kenal, itu hasil jerih payah Anda. Dia pun memperkenalkan diri, begitu datanya Anda usut-usut, tiba-tiba salah satu orang yang Anda pernah bantu bertahun-tahun. Itu namanya ikhlas. Itu ikhlas. Tapi kalau Anda nyitip terus, ini saya yang bangun, ini kurang ikhlas. Makanya Anda tugas membantu, urusan berhasil urusan dia. Insya Allah kalau berhasil, Anda gak usah kenal lagi pun gak apa-apa. Itu ikhlas. Yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, anehnya bukan hanya Rasulullah tidak mengenal rombongan itu, tapi malah sebaliknya, rombongan itu pun tidak kenal itu Nabi. Sehingga dia tanya, kalau kami ini orang Islam, Anda itu siapa? Malah mereka nggak kenal Nabi. Rasulullah menjawab enggak, saya Muhammad. Enggak, saya sembunyi-sembunyi enggak. Rasulullah belak-belakan. Saya ini Rasulullah. Nah itu mau ngomong begitu bukan takabur. Anda siapa? Saya Rasulullah. Kalau istilah kita sekarang, Anda siapa? Saya Profesor Dr. Fulan, Rektor. Ngomong apa adanya itu bukan takabur. Yang takabur itu adalah siapa Anda? Saya ini profesor, padahal SD pun nggak selesai. Saya orang kaya di kampung ini, padahal ngemis. Itu takabur, itu menjelaskan sesuatu yang Anda tidak memilikinya. Kalau menjelas sesuatu Anda memiliki, itu adalah bukan takabur. Anda siapa? Saya pemimpin pesantren Tombo Hati. Ngomong apa? Itu benar, bukan takabur. Siapa Anda? Saya ini guru SMA. Apa adanya, itu bukan takabur. Jawab serentak, jelas. Kurang semangat, jelas. Kalau begitu takabur ngomong apa sesuatu yang Anda tidak memiliki. Anda siapa? Saya pemegang keuangan Masjid Al-Hidayah. Ngomong apa adanya, udah, itu enggak takabur. Siapa Anda? Saya Rasulullah. Begitu dia tahu itu Rasulullah, berubah semuanya kondisi. Ya tadi perempuan langsung maju satu, ingin bertanya. Rupanya dari rumah sudah mau bertanya, tapi enggak tahu orangnya yang mana Rasulullah. Langsung, ini bayi saya bawa, ada ini anak. Kalau saya hajikan dia, kira-kira ada pahala enggak? Dia termasuk haji enggak? Kata Rasulullah, na'am, ya. Walaki ajrun, pahala dia naikkan haji itu. Si kecil itu ada pahala melakukan haji. Itu dimiliki oleh ibunya yang membawanya.
Jawab serentak jelas. Kalau begitu, poin yang paling terakhir adalah anak-anak yang kita bawa haji belum dewasa, dia tidak dianggap berhaji. Dan kalau dia sudah dewasa nanti, kalau sudah dewasa, wajib haji ulang. Orang tuanya kaya sekali, bawa 5 anak-anak di bawah umur, bawalah. Dia kalau sudah dewasa baru haji ulang, dia baru sah haji. Ini bukan haji. Terus bagaimana? Berpahala enggak? Pahala haji anak-anak di bawah umur dimiliki oleh orang tuanya, diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya atau kepada siapa yang membawanya. Jawab serentak jelas. Jelas. Kurang semangat jelas. Jelas. Hadis riwayat Imam Muslim. Poin yang di atas segala-galanya, belajarlah tidak takabur dalam hidup. Menjelaskan sesuatu apa yang Anda miliki itu bukan takabur. Tapi kalau menambah-nambah sesuatu yang Anda sendiri tidak memiliki, atau mengurangi sesuatu yang Anda pun tidak memiliki, ditanya, ya, ini punya siapa motor ini? Ya, bagus sekali. Jawab orang yang punya, nggak tahu punya siapa ya. Dia ingin menyembunyikan. Itu padahal motor dia. Itu takabur. Takabur mengomong lebih atau takabur ngomong rendah. Tidak pada posisinya, itu takabur. Supaya Anda dianggap hebat, Anda ngomong lebih. Supaya Anda dianggap hebat, begitu orang tahu, kagetlah. Saya kira kamu miskin, rupanya kaya. Itu kan nganggap hebat juga. Itu ngomong rendah, supaya kaget orang nanti. Itu dua-duanya takabur. Makanya menyampaikan apa adanya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, menjelaskan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita apa adanya. Di mana rumahmu? Itu tunjukkan saja. Gede banget ya. Alhamdulillah. Di mana rumahmu? Itu di bawah jembatan. Kecil banget ya. Alhamdulillah. Ngomong apa adanya itu adalah tidak tidak takabur. Itu dia rendah diri, rendah hati. Kalau berlebihan atau kurang yang Anda ngomong, itu adalah termasuk bahagian takabur. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.